Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Suho TV. Dan pada episode video hari ini saya akan membacakan 5 cerita horor pendakian gunung di Indonesia bagian yang kedua. Sebelum memulai cerita horornya, bagi teman-teman tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum saya lanjut ke bagian yang kedua, lebih baik teman-teman melihat dulu untuk bagian yang ke-1 tentang 5 cerita horor pendakian gunung di Indonesia. Dan bagi kalian yang sudah menontonnya untuk bagian ke-1, saya ucapkan banyak juga terima kasih. Baiklah teman-teman, daripada lama-lama saya akan memulai ceritanya tentang 5 cerita horor pendakian gunung di Indonesia bagian yang kedua sebagai berikut ini. Yang pertama adalah Gunung Merbabu. Dengan ketinggian 3145 meter di atas permukaan air laut, lereng Gunung Merbabu terbagi dalam 4 wilayah. Lereng barat ada di Kabupaten Magelang, kemudian lereng timur masuk dalam Kabupaten Boyolali, sementara lereng utara berada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Terdapat 3 jalur pendakian dari Gunung Merbabu, yaitu pendakian dari jalur Kopeng Tekelan, jalur Wekas, dan jalur Kopeng Cuntel. Kejadian satu ini dialami pendaki ketika melewati Kopeng Tekelan. Pendaki ini sudah hafal dengan jalur ini. Hari itu dia bersama 6 rekannya melakukan ekspedisi di Gunung Merbabu. Sesampainya di posko 1, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil foto-foto. Namun timnya yang sudah ingin bergerak diberi kesempatan untuk mendaki terlebih dahulu. Pendaki ini akhirnya asik foto-foto, baru tersadar kalau sudah terlalu lama ditinggal oleh teman-temannya. Dia memutuskan untuk menyusul. Setengah jalan dia bertemu seorang pendaki wanita yang juga memaku sendiri ke puncak. Akhirnya mereka mendaki bersama. Seiring obrolan, perjalanan mereka terhambat oleh cuaca yang buruk. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dan bermalam di satu lokasi. Keesokan paginya pendaki wanita itu terbangun dan meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Pria itu baru bangun beberapa jam kemudian. Dirinya terbangun dengan kaget karena badannya tidur dekat tepi tebing. Dia pun bergegas membereskan barang dan menyusul temannya di puncak. Dalam perjalanannya, dia melihat tas yang masih terlihat penuh dan tidak ada jejak pendaki lain di sekitarnya. Dia mengira bahwa itu adalah ransel milik pendaki wanita yang sudah berangkat tadi pagi. Dia pun membawa bersamanya. Ketika sampai di puncak, dia bingung ketika timnya mengaku tidak ada orang yang sampai ke puncak selain mereka. Dia pun berpikir bahwa wanita itu menyerah dan turun. Akhirnya ransel itu dibawa serta ketika menyelesaikan ekspedisi tersebut. Dia bermaksud mengembalikan ransel itu karena terdapat alamat yang tergantung di sisinya. Bersama beberapa orang di dalam timnya, dia akhirnya menemukan rumah pendaki wanita itu. Dia bertemu dengan ibu dari pendaki wanita itu. Namun bukannya diterima dengan kebahagiaan, tapi air mata menetes dari sang ibu. Dibawalah pria dan timnya ke belakang rumah dan terdapat satu batu nisan yang tertuliskan nama pendaki wanita itu. Pendaki itu ternyata telah hilang selama 3 tahun dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Nomor 2, Gunung Argapura. Berada di ketinggian 3088 meter di atas permukaan air laut, Gunung Argapura merupakan gunung tertinggi di antara Gunung Raung dan Lemongan, yang merupakan bagian dari Pegunungan Iyang. Gunung Argapura berada di beberapa kabupaten di Jawa Timur, yakni Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu pendaki. Hal tersebut dialami oleh pendaki yang kebetulan mahasiswa pecinta alam dari salah satu sekolah tinggi di Jember. Dia dan tim mengeksplorasi gunung ini sejak pagi. Kemudian mereka beristirahat di Taman Bunga Edelweiss. Meskipun telah diingatkan untuk tidak memetik, pendaki putri ini bersikukuh untuk memetiknya. Setelah memetik dan puas memainkan bunga itu, mereka bergerak lagi ke puncak. Namun 1 jam kemudian,
Menurut pengakuan teman yang ada di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak. Setelah diteriaki dan dikejar, gadis itu tidak menggubris sampai timnya kehilangan jejaknya. Malam yang sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian pagi hari. Keesokan harinya, bersama warga yang ditemui saat perjalanan, mereka bersama-sama mencarinya. Gadis itu ditemui di jalur buatan Belanda untuk menembus semak-semak. Dia terlihat lemas dan syok, kemudian dibawa ke rumah warga. Setelah sadar dan tenang, dia bercerita bahwa tiba-tiba dia digandeng wanita pirang dengan paras cantik. Dia dibawa ke sebuah komplek rumah-rumah orang Belanda. Dia seperti diingatkan untuk lebih mawas diri ketika di gunung oleh perempuan Belanda tersebut. Kemudian badannya mulai lemas ketika nono itu meninggalkannya. Nomor 3, Gunung Slamet. Berada di antara 5 kabupaten, yakni Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan air laut. Gunung ini dikenal dengan medannya yang sulit dan membahayakan. Selain itu juga dikenal dengan penunggunya yang berada di pohon-pohon besar. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki pria asal Bandung yang mendaki bersama 6 temannya. Malam pertama mereka sampai di pos 2 setelah memulai perjalanan dari Dukuh Bambangan. Malam itu hujan semakin deras, membuat pendaki ini kalang kabut membangun tenda yang terus diterpa angin. Hujan reda sekitar 2 jam kemudian. Namun, tidur salah satu pendaki terusik dengan suara dari pohon besar di dekat mereka. Ternyata pendaki ini memiliki indera keenam dan melihat sosok makhluk besar bertengger di puncak pohon. Makhluk tersebut berbentuk kelelawar seukuran manusia dewasa, berwarna putih dengan kepala manusia. Meski begitu, makhluk itu ternyata tidak mengganggu mereka secara berlebihan, hanya membuat suara pada pepohonan. Pendaki ini kembali tertidur sampai pagi, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Betapa terkejutnya pendaki itu ketika melihat sosok hitam telah menunggu mereka di posko 5. Dia pun berusaha tenang karena pemandangan yang mengerikan. Wajah makhluk itu hitam, legam, dengan mata yang terbuka lebar berwarna merah. Pendaki itu membaca doa-doa selama beristirahat. Teman-temannya yang sudah paham dengan kemampuannya ikut berdoa bersamanya. Tak lama suasana lebih nyaman dengan kicauan burung dan bertemu dengan tim-tim lain. Perjalanan mereka berlanjut dengan lancar dan tanpa gangguan serta penampakan sejak doa-doa yang dipanjatkan sepanjang jalan. Nomor 4, Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan berada di ketinggian 1653 meter dan merupakan bagian dari klaster pegunungan bersama Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Tepatnya gunung ini terletak di antara Kabupaten Mojokerto Barat dan Kabupaten Pasuruan bagian timur. Jaraknya 55 km dari Surabaya, Jawa Timur. Gunung ini juga terkenal sebagai salah satu dari 9 gunung suci di Jawa. Ekspedisi di gunung ini pun tak kalah angker dengan gunung besar lainnya. Berawal dari perjalanan dua kakak beradik yang memang pecinta alam, mereka mulai perjalanan dari LMDH Tami Ajeng, Desa Tami Ajeng, Kecamatan Trawas. Keindahan alam pun memberikan pemandangan nyaman bagi keduanya. Menjelang sore, mereka sampai di pos dekat puncak Bayangan, hampir puncak. Mereka istirahat di pos itu selama 15 menit, kemudian melanjutkan perjalanan dengan sampai ke puncak Bayangan. Setibanya di sana, malam pun menutup jalur dan membuat mereka harus berkemah di salah satu gua. Jelang tengah malam, mereka mendengar suara orang ramai-ramai ngobrol seperti di atas mereka. Mereka mengira sudah ada yang mencapai puncak. Meskipun selama perjalanan mereka tidak melihat pendaki lain. Kemudian saat mereka memutuskan untuk tidur, terlihat lampu-lampu senter seperti menyinari jalur pendakian. Mereka pun mengira itu adalah kumpulan pendaki lain dan mereka berikan sinyal untuk bergabung di gua itu. Namun sinar itu tidak bergerak mendekati mereka dan hanya satu tempat saja. Tak lama mereka pun terlelap karena capek menunggu. Paginya mereka melanjutkan perjalanan untuk melihat matahari terbit. Sampai di puncak mereka menikmati terbitnya matahari.
tapi kebingungan dan heran setelah melihat tidak ada satu orang pun di puncak. Setelah menikmati matahari terbit, mereka pun turun dan kembali ke pos awal. Namun mereka bertanya-tanya siapa yang terdengar mengobrol dan lampu senter siapa itu. Mereka pun masih bertanya-tanya sampai hari ini. Selanjutnya nomor 5 yaitu Gunung Ciremai. Ada di antara Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, Jawa Barat. Gunung Ciremai masuk dalam Taman Nasional Gunung Ciremai. Gunung ini memiliki ketinggian 3084 meter di atas permukaan laut dan yang tertinggi di Jawa Barat. Pemandangannya yang indah dan medan yang tidak sulit. Dari gunung ini banyak pendaki lokal maupun luar Cirebon pun berdatangan. Namun selayaknya gunung lain, bila penunggu diganggu, maka pendaki akan diganggu juga. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki gunung asal Cirebon. Saat itu dia pergi bersama 3 temannya berada di salah satu posko tengah jalur pendakian Ciremai. Mereka beristirahat pada malam kedua. Saat mereka mau turun, teman-temannya tiba-tiba berteriak, "Gempa, gempa!" Tapi pendaki asal Cirebon ini tidak merasakan gempa. Malah dia melihat sosok berjubah putih sedang terbang di atas ketiga temannya. Kemudian dia memanjatkan doa dan berusaha menenangkan teman-temannya. Gangguan itu belum berakhir sampai keesokan paginya. Mereka disesatkan saat turun sehingga yang hanya ada butuh 1 jam, mereka memakan waktu lebih dari 6 jam. Mereka kewalahan, pendaki itu pun akhirnya duduk dengan tenang sambil memanjatkan doa. Saat membuka mata, 3 temannya hilang, tapi dia dikelilingi 7 pria berjubah putih. Dia berusaha minta maaf dan minta tidak diganggu. Usut punya usut, ternyata salah satu temannya membuang sampah dan buang air sembarangan saat di puncak. Dia pun minta maaf dan berjanji akan memberikan wejangan pada temannya itu. Tak lama dia sadar dan teman-temannya sudah panik melihat tidak bangun-bangun. Dia pun menceritakan apa yang dia lihat ke teman-temannya dan ikut berdoa dan minta maaf. Kemudian perjalanan mereka pun berakhir dengan lancar. Cerita-cerita di atas memang dialami oleh para pendaki, namun tidak pernah menghentikan mereka untuk mengeksplorasi keindahan gunung di Indonesia. Jadi itu adalah 5 cerita horor pendakian yang ada di Indonesia bagian yang kedua. Baiklah teman-teman, jika kalian suka dengan video-video yang saya ceritakan ini, kalian klik tombol subscribe-nya dan kalian klik juga tombol like dan bagi video-video saya ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih malam ini, hari ini telah menonton videoku, dan jangan lupa kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Kalian tetap pantengin terus channel dari Suho TV. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.